Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita mengucap syukur buat kasih dan setia Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang ke hadirat-Nya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami begitu luar biasa. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Sukacita-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang selalu memberikan perlindungan, kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, kami sembah-Mu, kami menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati yang tulus, hati tulus menyembah.
setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucapkan syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kembali Tuhan kepadamu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami Tuhan. Tapi kami percaya semua berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah iman dan percaya kami tetap teguh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami menguatkan kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Di tengah Tuhan dunia yang tidak semakin baik ini Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap mau percaya kepadamu dan berpengharapan hanya kepada Engkau saja Bapa. Berkati kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan kami semua ada dalam perlindungan-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ingin mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita masih bangkit berdiri. Kita percaya bahwa tidak terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajak perbuatan-Mu besar, anugerah-Mu takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Yes, kasih setia-Mu besar. Amin. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji-Ku, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, begitu besar anugerah-Mu
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita mau mengimani setiap perkataan Tuhan lewat hamba-Nya. Kita mau bersyukur atas segala kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bahwa segalanya yang kita miliki, semua karena anugerah-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa pada saat kami datang kepadamu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa,
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, supaya hati kami benar-benar terbuka, telinga kami benar-benar terbuka, dan firman-Mu boleh masuk dalam setiap hidup kami, memulihkan, mengubahkan, bahkan memberkati setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai media alat-Mu, biar Tuhan sendiri saja yang berbicara bagi kami semua melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka kitab Ulangan. Kalau grup kaum pria, ada yang tahu hari ini Ulangan sampai Ulangan pasal berapa nih kaum pria ya. Jadi hari ini Ulangan pasal 19 tadi ya, kalau Bapak Ibu, Bapak terutama kaum pria membaca sudah sampai Ulangan 19. Kitab Ulangan ini hari ini kita akan membaca kitab Ulangan pasal 10 ya. Nah, walaupun sudah 19 di kaum pria, tapi hari ini secara khusus kita akan membuka kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai seterusnya. Nah, latar belakang kitab Ulangan ini adalah dari 5 kitab Taurat, jadi Kejadian, Keluaran ya, ada 5 kitab itu yang menceritakan mengenai kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Nah, yang membedakan kitab Ulangan ini dari 4 kitab yang lain, Bilangan ya, Keluaran, Imamat, semuanya selalu bilang, aku berbicara. Jadi Tuhan berbicara di ayat-ayat demi ayat, Tuhan sampaikan firman-Nya. Tapi di kitab Ulangan ini, kalau saudara nanti baca atau baca dari kitab pasal 1, selalu bilang Musa menyampaikan firman Tuhan. Artinya kitab Ulangan ini secara khusus ditulis atau diingatkan oleh Musa. Jadi ceritanya gini, bangsa Israel sudah keluar Mesir, lalu nginep di Gunung Sinai selama kurang lebih setahun, lalu dikasih 2 tabut, 10 hukum Taurat, 10 hukum perintah Tuhan. Lalu terus jalan selama 40 tahun. Sampai waktunya nyebrang sungai Yordan, udah mau sampai ke Kanaan. Nah, pada saat udah mau sampai Kanaan, ada 2 generasi. Generasi yang pertama, mereka tidak lolos. Sebagian besar mati, termasuk Musa tidak diizinkan. Nah, Musa berbicara kepada sebenarnya generasi yang siap masuk ke Kanaan. Nah, inilah kitab Ulangan ini. Makanya nanti kalau saudara baca kitab Ulangan ini, Musa menyampaikan firman Tuhan. Musa mau mengingatkan lagi. Kenapa? Jangan sampai kesalahan keras kepalanya ya, generasi pertama dari umat Israel itu dilakukan oleh mereka sehingga mereka akan menikmati tanah perjanjian, boleh menikmati dengan tenang gitu ya. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Jangan 12 deh, baca ayat 1 dulu, saya bacakan ya. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 1. Kitab Ulangan 10 ayat 1. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ya, lihat seperti itu ya, kalimatnya berbeda. Nanti kalau lihat bandingan dengan Keluaran, selalu Tuhan berfirman. Tapi ini pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada aku nih, kata Musa. Pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Musa lagi cerita. Waktu dia terima 2 loh batu yang pertama kali, dia mau turun, dia lihat umat Israel lagi menyembah patung sapi. Sehingga dia emosi, luar biasa marahnya, dibanting itu. Ya, hancur. Padahal maksud Tuhan 2 loh batu itu isinya 10 perintah mau disampaikan, tapi keburu emosi. Makanya jangan emosi. Ya, kita juga sama. Ya. Nah, akhirnya dikirim lagi. Lalu ayat 1 ini bilang, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Tuhan suruh lagi, Musa naik lagi ke atas, tulis lagi dari awal. Kenapa? Itu pentingnya firman Tuhan. Terutama bagi siapa? Bagi kita semua, terutama bagi siap yang memasuki negeri perjanjian. Saudara mau masuk negeri perjanjian? Kalau nggak mau nggak usah dengerin ya. Kalau yang nggak mau hancurlah itu 2 loh batu ini. Tapi ini penting sekali. Disampaikan oleh Musa, diulangi lagi. Sampai Tuhan bilang naik lagi ke atas. Tulis lagi karena ini penting. Untuk siapa?
untuk generasi yang siap masuk ke tanah perjanjian. Mari kita lihat ayat ke-12, lompat ya. Masih Ulangan pasal 10 ayat 12. Maaf, ayat 11. Ayat 11 dulu ya. Ayat 11. Lalu, ayat 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Musa mulai ingetin lagi, siap-siap masuk. Nah inilah tahap akhir dari kehidupan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian ditulis di kitab Ulangan ya. Jadi Ulangan ini benar-benar mereka udah tinggal langkah masuk ke tanah perjanjian. Udah tinggal dikit lagi, tapi disiapkan ayat-ayat demi ayat ini. Ayat 12, perhatikan ayat 12, saya bacakan. Baca sama-sama ayat 12, penting ya. 12 dan 13. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu di mana? Di tanah perjanjian. Ini pesan Tuhan, dan pesan Tuhan buat kita semua yang siap menikmati tanah perjanjian. Saya ulangi ya ayat 12. Hai orang Israel, sekarang ini nih. Sekarang ini waktu, kata waktu. Artinya waktu yang tepat, waktu yang terbaik buat Israel siap masuk. Kadang-kadang kita lupa sama waktu. Kita nggak ingat bahwa ini sekarang, ini waktu. Waktu yang terbaik bagi kita masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena ada 4 hal ini. Apakah, lanjut ya 12. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Yang diminta oleh Tuhan. Sebelum masuk ada yang diminta. Selain dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Coba lihat hidup kita, sikap kita, perkataan, pikiran. Apakah kita benar-benar takut sama Tuhan? Takut. Kalau Pak Gembala sering debat sama saya, takut corona sama takut Tuhan. Oh kamu nih takut sama corona, jangan takut. Saya digituin terus, ya om, ya om gitu ya. Debat-debat terus. Tapi intinya bukan takut corona, bukan takut sama yang lain-lain, tapi ini takut akan Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi. Takut akan Tuhan Allahmu. 1, takut. Lalu dilanjutkan lagi. Orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Nah itu. Ciri orang yang takut akan Tuhan, itu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mari lihat diri kita. Apa kita hidup segala jalan yang sudah Tuhan kasih tahu? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan baru 1%. Jangan-jangan baru 2%. Tapi Tuhan bilang, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau kita melakukan ini, yaitu takut akan Tuhan, lalu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kedua ya, takut Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan. Lalu yang ketiga, mengasihi Dia. Coba lihat, sekali lagi, lihat periksa hidup kita. Nanti ada ayatnya di sini. Lihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 3. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada berapa nih? Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Lalu berdebatlah, ibadah di gereja, ibadah di rumah. Di sini nggak ditulis gereja, rumah di mana-mana. Cuma dibilang ibadah dengan segenap hati. Kalau saudara di rumah, sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, termasuk ayat ini. Saudara ada di mana-mana, sungguh-sungguh. Makanya boleh baca sama-sama dari mulai kata beribadah, ya Bapak Ibu Saudara, ayat 12 dari kata beribadah. Ayat 12, nah 1, 2, 3. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap, nah itu. Kenapa disampaikan ayat ini? Karena ya itu, Tuhan tekankan lagi.
karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi ceritanya gini, akhirnya mereka masuk kan, generasi yang kedua, generasi Yosua masuk. Setelah masuk apa? Ya mereka diberkati, menguasai kota demi kota, berhasil menikmati tanah perjanjian. Lalu tahun demi tahun, mereka terikat dengan kesenangan dunia, akhirnya menyembah berhala lagi. Akhirnya bangsa Israel dibuang. Ya makanya tembok Yerusalem hancur, cuma sedikit yang tersisa. Kenapa? Karena dibuang. Jangan sampai kita ini udah siap masuk ke tanah perjanjian, tapi lupa atau tidak melakukan hal ini. 12 kita baca lagi sama-sama. Ini yang menjadi ayat kunci kita. 1, 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mari kita praktekkan, ya, belajar praktekkan. Lalu 13 saya bacakan lanjutannya. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Lagi-lagi Musa ngomong sama orang Israel. Berpegang pada perintah Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan, kata Musa, kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Jadi waktu Tuhan kasih firman, Tuhan kasih petunjuk siapa Tuhan? Tuhan penguasa langit. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas masa depan kita. Dia yang berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Jadi tidak mungkin segala sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Tidak mungkin segala sesuatu bisa kok tiba-tiba terjadi. Ya, banyak hal terjadi dalam hidup kita, dari hal yang enak sampai hal yang gak enak. Pada saat yang gak enak kita bilang, aduh kenapa begini? Tapi percayalah, yaitu firman Tuhan ini. Ayat 14 ya, lihat. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Kata demi kata ini menunjukkan kebesaran Tuhan, kuasanya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anggap remeh Tuhan kita. Dia Allah yang punya kuasa. Ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. 16 baca sama-sama. Ayat 16, belum keluar ya. Ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Lagi ya, 1, 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kenapa? Sekali lagi Musa ingatkan orang Israel. Ini penting benar. Karena mereka akan masuk ke negeri berkat. Masuk ke negeri perjanjian yang udah dijanjikan lama. Makanya disuruh sunat hati. Tahu sunat artinya? Yang dipotong. Kalau di dalam bahasa Inggris dipotong foreskin. Foreskin itu kulit bagian luar kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Disunat circumcise, dipotong bagian luar. Supaya apa? Supaya bersih. Nah kalau di sini, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, dipotong kulit bagian luar supaya segala kesombongan kita, segala ketinggian hati kita hilang. Terus ada lagi terjemahan bahasa Inggris, dipotong supaya apa? Keras kepalanya kita hilang. Jangan keras kepala lagi, jangan sombong lagi. Ingat Tuhan itu penguasa langit, Dia yang menguasai. Semua bisa terjadi karena izin Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan gitu ya. Makanya sampaikan lagi ayat ini Musa sampaikan. Sebab itu sunat hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara, para bapak-bapak, lihat hati kita. Apakah sebagai suami, kepala rumah tangga, kita sudah takut akan Tuhan. Apalagi takut akan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Hidup menurut jalan Tuhan. Apa yang ketiga? Mengasihi Tuhan. Apa yang keempat? Beribadah kepada Tuhan. Ini ulangan, makanya kitabnya namanya ulangan. Diulangi lagi. Kenapa diulangi? Karena manusia sering lupa. Apalagi ini mau menikmati tanah perjanjian.
Diulangi lagi, ditekankan lagi. Ulangi sama saya. Ada 4 hal semuanya ya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa. Maka kita menjadi orang-orang yang siap. Ya, lanjut lagi. Ayat 16 saya bacakan lagi. Sebab itu sunatlah hatimu. Sunat hati kita. Ibu bapak, bapak, ibu-ibu, anak-anak, orang tua sama. Sunat hati kita. Jangan lagi kamu tegar tengkuk, keras kepala, dibilangin gak ngerti. Pakai hikmat manusia, pakai hikmat kesombongan. Sombongan manusia, ada juga yang sombongan iman juga ada. Kayak gak boleh sombong. Ya. Janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu. Ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di negeri Mesir. Lagi-lagi pengajaran Musa. Ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanyalah harus engkau beribadah dan terpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 21. Baca sama-sama. 21, 1, 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ayat 22 saya baca, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, yaitu Yakub dan keturunannya 70 orang. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Apa pesan Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Pertama, kita ini seperti bangsa Israel. Cuma pertanyaannya, ini bukan usia, jadi bukan masalah usia. Apakah kita termasuk kelompok Israel yang tegar tengkuk, keras kepala? Yang diingatkan firman Tuhan berulang-ulang, sehingga akibatnya gagal masuk tanah perjanjian. Termasuk Musa, cuma bisa ngeliatin, oh iya tanahnya bagus, tapi gak masuk. Atau kita termasuk generasinya Yosua, yang berhasil masuk. Kenapa? Karena melakukan ada 5 hal ini. Takut akan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. 4, 5 lagi. Yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. 4 aja ya, jangan banyak-banyak. Jadi mari kita belajar hari ini. Terus yang terakhir Tuhan pesankan sunat hati. Sunat hati, lihat hati kita. Karena Tuhan mau janjikan atau Tuhan mau siapkan tanah perjanjian. Ya saya ulang, mereka udah 40 tahun muter-muter. Udah dikasih firman udah banyak. Ya, oh ya selamat datang Pak Firman, yang ingat Pak Firman. Hari ini lagi libur ya Pak ya, puji Tuhan. Kiranya sehat selalu, diberkati pekerjaan usaha dan keluarganya ya Pak ya. Balik lagi ke Firman yang ini ya. Tuhan berfirman 40 tahun muter-muter. Sampai udah nyebrang sungai Yordan. Akhirnya Musa udah gak tahan. Dibilangin lagi di kitab ulangan ini. Takut akan Tuhan. Mengasihi, hidup menurut jalan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain selain dari itu katanya. Makanya selain dari itu takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir apa? Beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa. Ya, mau beribadah di rumah silakan. Asal segenap hati, segenap jiwa. Gak perlu didebatin, gak perlu berantem di WhatsApp, gak perlu. Pokoknya ibadah. Mau di rumah, di rumah. Yang penting apa? Beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa. Jangan emosi juga. Kalau emosi tuh Musa di emosi gak jadi masuk ke tanah perjanjian. Ya mari kita belajar hari ini. Ada 4 hal yang Tuhan ingatkan kita. Melalui Musa. Apa Bapak Ibu Saudara? Ulangi ya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat,
beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, maka kita akan siap memasuki negeri Kanaan, negeri perjanjian Tuhan. Walaupun saat ini lagi banyak corona, menakutkan, mengerikan, sampai khawatir kemana-mana khawatir, tapi percayalah, kita khawatir, tidak boleh khawatir, tapi harus waspada. Kita tidak boleh terjadi keributan gara-gara perdebatan. Pak Gembala memutuskan ibadah nggak ibadah itu berdoa. Ada usulan A, B, C beda-beda, tapi semua diputuskan, harus diambil keputusan. Kalau diambil keputusannya nggak ibadah, dikomplain lah sama kelompok ini. Kenapa nggak ibadah? Harusnya ibadah. Ambil keputusan ibadah. Kenapa ibadah? Sama aja gitu ya. Akhirnya berdoa, diambil keputusan ibadah. Kalau kita ibadah yang penting 4 hal ini. Jadi saudara yang ibadah di rumah, saudara yang ibadah di mana-mana, mau online sama siapa aja, sama aja. Yang penting ulangi sekali lagi, 1. Ulangi ya, 1. Yang kompak ya sama-sama yang di atas juga. 1, 2, 3, 1. Kurang keras ya Bapak Ibu. Yang keras nih sebelum saya tutup khotbah hari ini. 1, 2, 3, 1. 2. Hidup dalam jalan. 3. Yang keempat, ibadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Siap saudara masuk tanah perjanjian? Pasti Tuhan berkati hidup kita. Asal kita hidup menurut jalan kebenaran Tuhan ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyi satu lagu. Dari semula. Semua baik, semua baik. Dari semu, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik. Kami percaya apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami mau menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Sama seperti Engkau pakai Musa untuk terus menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Untuk terus mengingatkan kepada bangsa Israel Tuhan. Jadikan kami sebagai generasi Yosua. Tidak tegar tengkuk, tidak tinggi hati, tapi hati kami terbuka Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup menurut segala jalan-jalan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Engkau berjanji akan baik keadaan-Mu dan kami percaya setiap kami yang mengikuti firman-Mu akan baik keadaannya. Kami akan siap masuk ke tanah perjanjian. Segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk kemiskinan, segala kutuk-kutuk yang bukan dari Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan. Ajar kami untuk hidup menuruti segala perintah-perintah-Mu. Ajar kami mengasihi Tuhan. Dan ajar kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti bicara. Tapi biarlah Tuhan terus ingatkan pada kami. Kami siap masuk tanah perjanjian. Kami siap untuk dipulihkan. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk disembuhkan Tuhan. Kami siap Tuhan menikmati janji-janji Tuhan. Dan kami siap melakukan segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Muradi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal. Kita mau angkat pujian lagi satu kali lagi sebelum kita masuk pengumuman dan doa syafaat. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kita selalu kekuatan. Mukjizat Tuhan terjadi untuk orang yang tidak berputus asa dan tidak menyerah. Mukjizat Tuhan terjadi untuk orang yang percaya kepadanya.
Kita mau mengimani pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, amin. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau imani pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Benar Tuhan, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pengumuman saya serahkan kepada Bapak Muradi. Shalom. Ada beberapa pengumuman hari ini. Pengumuman pertama, minggu depan ibadah tetap 1 kali, kecuali ada perubahan ya. Jadi memang hari minggu demi minggu tolong dilihat grup WhatsApp ya, karena kita juga mengamati keadaan. Tapi tetap ada ibadah 1 kali jam 8 pagi. Kalau memang nanti belum mau masih diskusi, kalau pas perjamuan kudus mungkin 2 kali atau gimana belum tahu ya. Tapi masih kita diskusikan. Tapi minggu depan tetap ibadah 1 kali yaitu jam 8. Untuk jemaat yang tidak tahu tolong diingatkan. Karena waktu kemarin memang baru pertama kali ada yang datang jam 10 juga gitu ya. Jadi tetap. Lalu yang ibadah di rumah kita juga rekam di YouTube lalu dimasukkan ke YouTube. Juga kita akan kirim melalui bukan cuma videonya, audionya juga kita kirim. Jadi pulsanya sedikit gitu ya, nggak makan kuota. Jadi sama aja bisa dengar ibadah melalui audionya saja. Lalu yang berikutnya tetap waspada ya, jangan anggap remeh mengenai COVID-19 ini ya. Memang keadaannya dibilang ringan, tidak ringan, tapi banyak orang anggap ringan ya. Tapi jangan anggap remeh, kita tetap waspada, tetap pakai masker ya. Tetap, kalau saya nggak pakai masker lagi bicara ya, nanti maskernya tebal nggak kedengeran.
Nah, terus selalu cuci tangan, wajib ya, cuci tangan, pakai masker kemanapun kita berada, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, ya hindari kerumunan, ya pokoknya sebisa mungkin lakukan hal ini, protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus ada pengumuman lagi gini, jadi beberapa minggu lalu saya tes rapid beberapa orang, ya waktu itu termasuk Pak Hendra, jadi saya umumin aja ya. Pak Hendra waktu saya udah tes sekitar 25 orang, saya bisa tes sendiri. Pertama Pak Dr. Ludiawan yang ngajarin saya, lalu saya tes, saya punya alatnya. Lalu Pak Hendra satu-satunya yang saya tes dari 25 orang tuh reaktif. Wah kaget gitu ya, saya tes reaktif, lalu saya tes sekali lagi, kok bener gak nih ya? Reaktif. Pas yang kedua, saya udah gemeteran aja gitu, takut juga. Nah, akhirnya saya bilang kok kalau reaktif belum tentu, karena memang banyak kejadian reaktif belum tentu. Akhirnya saya ngobrol dengan dia, isolasi, lalu tes, ya di tes swab di Hermina, puji Tuhan hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya udah keluar negatif. Jadi kalau ada Pak Hendra datang gak usah takut lagi ya, tenang aja karena udah negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga sebenarnya mau adakan rapid test juga nih, cuma mungkin nanti ada 1 minggu kita akan rapid test 10 orang gitu ya, secara acak. Di rapid test itu gampang kok, nanti saya yang ngetes. Cuma jarumnya tajam, sakit banget, nggak nakut-nakutin. Jadi nggak sakit, jadi rapid test enak sekali diambil darahnya tes. Itu belum akurat, tapi minimal sudah ada tindakan seleksi awal gitu ya, itu lebih akurat. Jadi waktu kemarin, puji Tuhan hasilnya Pak Hendra negatif, jadi tenang saja, jangan sampai heboh. Nah waktu itu saya nggak umumin, karena memang saya lagi diskusi sama beliau, kok harus tes swab gitu. Emang satu-satunya jalannya tes swab. Kalau udah punya hasil tes swab ya jalan aja nih, saya negatif gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan anggap remeh, tetap lakukan protokol yang sudah ditetapkan. Dan kalau memang ada kesempatan tes rapid maupun tes swab. Rencana sih kita di gereja nanti kita mau adain, cuma selektif ya. Misalnya 1 minggu 10 orang ya 10 orang. Loh saya takut dites nanti heboh lagi. Jangan takut, berdoa aja. Ya, dan kalau reaktif belum tentu. Reaktif lanjutannya harus tes. Ya, di Hermina kemarin, Hermina Tangerang 990.000, nggak nyampe 2 juta ya. Jadi murah, hasilnya 2 hari keluar. Jadi kita tenang kalau udah punya hasil swabnya, itu saja. Lalu kolektor juga sama, ada QR ya, bisa pakai GoPay segala macam bisa. Juga perpuluhan bisa dimasukkan ke dalam kantong. Itu saja ya. Kiranya tetap semangat, tetap berdoa, jangan banyak keputusan-keputusan yang menimbulkan kadang-kadang perbedaan pendapat, tapi jangan sampai kita terpecah belah, tetap bersatu di dalam Tuhan. Tujuan kita satu, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa ya. Kira Tuhan berkati, ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala dan doa syafaat saya serahkan pada Bapak Gembala. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat menyukuri dalam setiap kehidupan ini Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu supaya kami takut akan Engkau Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran, yaitu titah-titah-Mu Tuhan. Supaya kami tetap mengasihi sepanjang masa kehidupan kami sampai kami masuk dalam satu negeri perjanjian. Tuhan, Engkau berfirman buat kami, supaya kami selalu Tuhan hidup beribadah yang benar kepada Engkau ya Bapa. Sebab itulah Tuhan, tanamkanlah benih firman-Mu yang kudus dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi umat-umat pilihan, kami akan masuk di dalam tanah perjanjian yang Engkau sediakan bagi bangsa Israel. Engkau juga menyediakan bagi kami sekalian untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, Engkau pakai hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai menjadi saluran berkat buat kami semua. Beri selalu pengurapan Roh Kudus, beri selalu hikmat dan akal budi, beri selalu kekuatan, kesehatan, damai, sukacita. Kami serahkan seluruh kehidupannya, usaha dan pekerjaan, rumah tangga, semua masa depan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Baik. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami, tanpa Engkau kami akan menjadi orang-orang yang rapuh. Kami orang-orang yang takut, kami menjadi orang-orang yang gelisah. Kami menjadi orang-orang tidak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Namun Engkau sudah perlengkapi kami dengan kekuatan firman-Mu Tuhan.
dalam setiap kehidupan kami, baik kami di tempat ini maupun dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami hanya menyerahkan semua seutuh hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami dalam perjalanan di dalam dunia ini, ada banyak hal yang seringkali terjadi. Namun kami percayakan seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil sekolah minggu sampai jemaat yang dewasa, sampai yang sudah beranak cucu, hamba serahkan di pagi hari ini semua di dalam tangan Tuhan yang baik. Kuasa perlindungan dari tempat yang mati akan menjaga, melindungi Tuhan. Keluar masuk rumah, dalam pekerjaan, dalam usaha dan pekerjaan, segala sesuatu apa yang kami lakukan. Semua Tuhan, Engkau adalah tempat kami berlindung. Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah penghibur yang sejati bagi kehidupan kami. Sebab itulah kami serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan yang baik. Allah Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati dan menuntun kepada kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalur-jalur firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau melihat Tuhan semua para hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, guru sekolah, semua pelayan-pelayan Tuhan yang bergabung dalam satu Tuhan, yang senantiasa Engkau menaungi kami Tuhan di dalam tubuh gereja Betel ini sepenuh. Biarlah kiranya Engkau persatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Engkau angkat, Engkau patahkan, Engkau hancurkan segala roh-roh yang membuat perbantahan di antara kami, supaya kami boleh berjalan bersama Tuhan, bergandengan tangan untuk senantiasa Tuhan memuliakan dan meninggikan akan nama daripada Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, mungkin ada kelemahan-kelemahan tubuh. Mungkin di antara kami ada yang sakit, Tuhan Engkau adalah berkuasa untuk menjadi tabib kami yang heran, yang ajaib, untuk menjamah setiap tubuh-tubuh kami yang sakit, untuk menjamah Tuhan pikiran-pikiran yang kacau, supaya urapan Roh Kudus nantiasa boleh berlaku di pagi hari ini dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Nama-Mu saja dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan kami, yang ada dalam setiap lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan, bangsa dan negeri ini, baik pemimpin kami Tuhan, baik aparatur negara yang Engkau percayakan dalam setiap keputusan yang diambil. Tuhan, Engkau tolong topang dan buka jalan pintu berkat, pintu keselamatan, pintu perlindungan, pintu-pintu yang membuat kami hidup berbahagia di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan juga Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan, supaya setiap perekonomian yang senantiasa berjalan di dalam kekacauan ini Tuhan, Engkau adalah tangan yang memberkati setiap kami semua, supaya di dalamnya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi hari sampai saat ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Untuk pulang ke masing-masing rumah, Tuhan akan hantar pimpin, tibakan dalam rumah tangga kami. Bahkan yang di rumah Tuhan, Engkau tanam dalam hidup kami damai sukacita yang datang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan, kesehatan, damai, sukacita Roh Kudus, kasih persekutuan Roh, boleh senantiasa Tuhan ada dalam setiap hidup kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan kami tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.